Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Buat kalian yang suka belajar dengan cara yang fokus, terstruktur, dan gampang dicerna, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal membedah topik yang seringkali terasa rumit dan menyulapnya jadi panduan belajar yang super praktis. Kita akan bahas tuntas 8 konsep paling esensial dalam sosiologi dan studi gender. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai dan lihat gimana konsep-konsep ini diam-diam membentuk dunia di sekitar kita. Nah, coba lihat deh. Ini dia fondasi utama yang bakal kita pelajari hari ini. Sebuah infografis komprehensif yang ngerangkum 8 konsep kunci dalam studi gender. Kelihatan padat dan pusingin ya? Tenang aja, kita nggak bakal nelan ini semua sekaligus kok. Tujuan saya di sini justru buat memecah diagram yang kelihatannya rumit ini jadi blok-blok informasi yang logis, ringan, dan pastinya nempel di kepala. Biar belajarnya gampang, kita pakai roadmap berbentuk piramida ya. Pertama, kita bahas fondasi dasarnya. Kedua, ekspektasi sosial. Ketiga, dampak negatifnya. Dan keempat, tujuan akhir yang kita harapkan. Oke, mari kita mulai. Masuk ke bagian pertama, fondasi. Di sini kita bakal ngelurusin miskonsepsi yang paling sering banget kejadian, yaitu bedanya seks dan gender. Poin paling krusial di sini adalah bisa misahin dua istilah ini. Di satu sisi, kita punya yang namanya seks. Ini tuh 100% soal biologi, urusan genetika dan hormon bawaan lahir. Tapi di sisi lain, kita punya gender. Nah, gender ini bukan soal alam atau bawaan fisik, melainkan soal peran, perilaku, dan ekspektasi yang dibikin, alias dikonstruksi sama masyarakat di sekitar kita. Jadi simpelnya, yang satu pure biologi, yang satu lagi aturan main dari masyarakat. Biar lebih kebayang lagi soal konsep seks biologis ini, coba kita lihat contoh nyatanya. Secara sains, seks itu diukur dari hal-hal yang fisikal banget, kayak kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Nah, dari karakteristik biologis inilah baru muncul klasifikasi nyata, seperti laki-laki, perempuan, dan intersex. Sekali lagi, ini murni berdasarkan anatomi fisik manusia ya. Oke, kita naik kelas sedikit ke bagian kedua, ekspektasi sosial dan peran dalam masyarakat. Coba kita lihat ekspektasi sosial yang pertama, yaitu maskulinitas. Sering banget kan dengar, cowok tuh harus kuat, nggak boleh nangis. Nah, maskulinitas itu bukan soal otot atau DNA bawaan, tapi lebih ke ekspektasi bentukan masyarakat tentang gimana seorang laki-laki itu seharusnya berpikir, berperilaku, dan mengekspresikan dirinya. Perhatiin kata-katanya, berpikir, berperilaku, dan mengekspresikan. Ini jelas banget sebuah skrip sosial, bukan takdir biologi dari sananya. Terus di sisi sebaiknya, ada yang namanya feminitas. Ini sebenarnya mirip, sebuah set ekspektasi yang juga dibikin sama masyarakat. Tapi kali ini targetnya adalah perempuan. Masyarakat tuh kayak punya buku panduan tak tertulis gitu loh, tentang gimana perempuan harus memikirkan sesuatu, gimana mereka harus bersikap sopan di depan umum, sampai gimana cara mereka mengekspresikan identitasnya. Nah, kalau ekspektasi maskulinitas dan feminitas tadi kita gabungin, jadilah apa yang sering kita sebut sebagai peran gender. Boleh dicatat nih, peran gender itu intinya gabungan dari ekspektasi masyarakat dan norma-norma perilaku yang semuanya didikte semata-mata berdasarkan apa gender orang tersebut. Ibaratnya tuh kayak ada kotak-kotak sosial sempit dan masyarakat maksa kita buat masuk dan nurut di dalam kotak itu. Tapi coba deh, kita stop bentar dan mikir. Apa yang bakal terjadi kalau aturan-aturan kaku ini dipaksain dengan cara yang nggak adil? Apa sih konsekuensi nyatanya buat kehidupan orang-orang sehari-hari? Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, dampak negatif dari konstruksi sosial tersebut di dunia nyata. Salah satu dampak yang paling kerasa adalah diskriminasi gender. Simpelnya, ini tuh perlakuan nggak setara atau sikap yang nggak adil ke seseorang cuma karena gendernya. Bias-bias sosial yang kita bahas tadi tuh perlahan berubah jadi tembok yang ngalangin keadilan, ngerendahin nilai seseorang, dan ngebatasin gerak mereka di masyarakat. Jahat banget kan? Dan yang bikin miris, puncak paling parah dari diskriminasi ini adalah kekerasan berbasis gender. Guys, ini bukan cuma teori di buku sosiologi ya, ini tindakan nyata yang super berbahaya, yang nyerang orang-orang murni karena gender mereka. Dalam realitasnya, ini muncul lewat 3 bentuk utama, kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Ini adalah bukti tragis di mana konstruksi sosial malah dijadiin senjata buat nindas orang lain. Tapi jangan putus asa dulu, karena kita masuk ke bagian keempat, tujuan akhir kita, yaitu kesetaraan gender. Coba perhatiin kutipan ini baik-baik. Kesetaraan gender itu artinya hak, tanggung jawab, dan peluang yang benar-benar setara bagi semua gender di semua bidang kehidupan. Tolong garis bawahi kata semua gender dan semua bidang ya. Artinya, literally nggak ada ruang buat pengecualian sekecil apapun.
Ini adalah prinsip mutlak yang jadi fondasi buat ngebangun masyarakat yang beneran sehat dan adil. Akhirnya, kita udah berhasil bedah 8 konsep dasar ini secara terstruktur, dari urusan biologi sampai kebayangan tentang masyarakat yang ideal. Sekarang, pertanyaan besarnya ada di tangan kalian. Gimana pemahaman baru yang kita pelajari hari ini bisa bantu kita ngebentuk ulang masyarakat jadi lebih baik? Saya harap sesi kali ini ngasih pencerahan dan bikin kalian makin penasaran buat terus belajar. Teruslah kritis, terus bertanya, dan sampai jumpa di explainer seru kita berikutnya.